siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada. Gimana belajar materi pemanasan global pada video sebelumnya? Semoga bisa dipahami ya. Dan hari ini kita akan belajar bab 5, yaitu lapisan bumi. Bumi itu bisa dibayangkan seperti bawang merah, yaitu berlapis-lapis. Bumi kita juga demikian, berlapis-lapis seperti tampak pada gambar. Tentunya, di setiap lapisan tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Yuk kita pelajari lapisan-lapisan bumi tersebut. Hingga saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung kehidupan tersedia di bumi, mulai dari air, udara, dan tanah, termasuk juga berbagai mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Ini adalah gambar penambangan batu bara. Terletak di kedalaman yang bervariasi, mulai dari 100 sampai 350 meter. Berdasarkan fakta tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa pada kedalaman tertentu, bumi memiliki penyusun yang berbeda. Bumi juga tersusun dari sebuah cairan. Untuk mengetahui hal tersebut, amatilah video atau gambar gunung meletus berikut ini. Salah satu material yang dimuntahkan saat terjadi letusan gunung berapi adalah lava, yakni magma dari dalam bumi yang keluar ke permukaan. Berdasarkan fakta tersebut, dapat diketahui bahwa jauh di dalam bumi juga terdapat cairan berupa magma yang menjadi salah satu penyusun bumi. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa bumi berbentuk bola yang memiliki isi di dalamnya. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, bumi dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama adalah komponen gas yang disebut dengan atmosfer. Yang kedua, komponen padatan yang disebut dengan litosfer. Dan yang ketiga, komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Kita pelajari dari komponen yang pertama, atmosfer. Kita mulai dari atmosfer. Atmosfer itu merupakan selimut gas yang menyelimuti planet bumi tempat kita tinggal. Tapi bukan hanya planet bumi ya. Beberapa planet lainnya juga dilapisi oleh atmosfer dan kandungannya tentunya berbeda-beda. Akan tetapi, yang kita bahas kali ini hanya tentang atmosfer bumi ya. Dan yang harus kamu tahu adalah atmosfer ini ketebalannya 1000 km dari permukaan bumi. Kemudian, atmosfer memiliki beberapa macam gas, yaitu gas nitrogen 78%, kemudian oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, serta uap air, kripton, neon, xenon, hidrogen, kalium, serta ozon 0,7%. Kemudian, apa sih manfaatnya atmosfer? Atmosfer bermanfaat melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Yang kedua, atmosfer ini melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat adanya gaya gravitasi bumi. Coba kalian bayangin, kalau nggak ada atmosfer, yang menghujani bumi bukan cuma air, tetapi juga batuan dan benda-benda luar angkasa ikut-ikutan menghujani bumi kita ini. Manfaat yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Dan fungsi yang keempat adalah memiliki kandungan berbagai macam gas
yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas. Dan tentunya untuk kebutuhan lainnya seperti oksigen, nitrogen, serta karbon dioksida. Kemudian fungsi dari atmosfer adalah mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa. Kemudian, sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Yang sekitar 47% sisanya diserap oleh permukaan bumi sehingga bumi kita ini tetap menjadi hangat. Atmosfer ini tadi yang sudah disebutkan bahwa ketebalannya mencapai 1000 km di atas permukaan bumi mempunyai 5 lapisan. Lapisan yang pertama adalah troposfer, yang kedua adalah stratosfer, yang ketiga adalah mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang paling atas adalah eksosfer. Yang pertama, lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini adalah lapisan atmosfer utama terendah membentang dari permukaan bumi hingga ke bagian bawah stratosfer. Kurang lebih jaraknya 8-12 km. Cuaca yang kita alami di bumi termasuk hujan, badai, petir, kilat, angin terjadi di dalam troposfer ini. Termasuk juga pesawat terbang melakukan penerbangan di lapisan troposfer ini. Yang kedua, lapisan stratosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang sangat dingin. Dan lapisan inilah yang ditinggali oleh lapisan ozon. Nah, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari yang berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup itu dapat terlindungi oleh lapisan stratosfer ini. Oh ya, perlu kamu tahu, kalau lapisan ozon itu akan mengalami kerusakan jika manusia terus-menerus melakukan aktivitas dengan menggunakan bahan kimia. Yang ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan ini terletak tepat di atas lapisan stratosfer pada ketinggian 50-75 km. Suhu udara di sini sangat tidak stabil, yaitu sekitar 10 derajat Celcius. Antara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer dilapisi oleh mesopause yang mempunyai suhu sekitar minus 100 derajat Celcius. Untuk puncaknya, lapisan mesosfer ini bersuhu sekitar minus 120 derajat Celcius. Oleh karena itu, pada lapisan ini sebagian besar meteor akan terbakar dan terurai. Lapisan yang keempat, termosfer. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat memberikan efek perambatan atau refleksi gelombang radio atau gelombang panjang dan pendek. Maka dari itu, lapisan termosfer disebut juga dengan lapisan ionosfer. Ciri-ciri lapisan ini adalah ketinggiannya mencapai 80-375 km. Radiasi sinar X dan sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari menyebabkan proses terjadinya ionisasi berbagai atom udara. Lapisan yang kelima atau yang terakhir adalah eksosfer. Pada lapisan ini, berbagai atom bergerak secara tidak beraturan dan menjadi lapisan yang paling panas. Selain itu, pada lapisan ini molekul udara bisa meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Lapisan ini sangat berbahaya karena pada lapisan inilah terjadinya kehancuran meteor dan benda-benda luar angkasa lainnya.
Ciri-ciri lapisan eksosfer adalah berada pada ketinggian antara 500 sampai 100 km dan suhunya mencapai 2200 derajat Celcius. Sekali lagi, kamu harus paham ya, kalau lapisan atmosfer itu memiliki lapisan-lapisan lagi, dan lapisan terdalam itu dimulai dari permukaan bumi. Nah, dengan adanya lapisan atmosfer ini, bumi kita terlindungi, serta sinar-sinar yang dipancarkan matahari dapat terkontrol dan terserap oleh lapisan atmosfer. Akan tetapi, lapisan-lapisan atmosfer ini bisa rusak jika terus-menerus terkena efek kimia. Artinya, kamu dan kita semua harus terus menjaga lingkungan, kurangi dan hindari penggunaan bahan kimia berlebih. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.